Hai, kembali lagi ke Kedai Temu Rama, tempat di mana kita bisa mengulik pengalaman-pengalaman orang. Hari ini tamu kita adalah seseorang yang sangat jauh nih. Tapi kebetulan karena dia lagi di Jakarta, maka kita undang nih. Dia adalah orang yang lagi sering kelihatan di mana-mana nih. Di acara-acara kopi, terutama di acara-acara kompetisi. Mari kita sambut Mas Hendra Beskabin. Silakan Mas. Makasih, Mas. Kenapa kemarin di Timur nggak ngejuri saya, Mas? Nggak tahu, Pak. Tapi kemarin di Timur ngejuri kan, Mas? Ngejuri, cuma nggak dapet. Apa kabar Mas Hendra? Baik, Pak. Kayaknya lagi sering banget di Jakarta nih. Banyak dapat apa ya? Diminta. Oh, Tapi dipanggil. selebih sih. Tapi kan nggak ada bayaran. Mas, kita sambil ngopi, Mas ya. Kebetulan saya lagi ada kopinya si juara satu IBRC Barat kemarin. Ini kan kita tag setelah berapa hari dari IBRC? 3 hari setelah dari IBRC ya. Karena Yudhistira tidak mengenal capek. Jadi kita langsung gas. Mas Hendra lagi sibuk apa sekarang, Mas? Kalau sekarang masih ngurusin itu roastery sama coffee shop di Palembang. Beskabin itu namanya. Beskabin. Yang sering diposting sama teman saya tuh Isal Masih. Iya. Itu kan dia bilang salah satu roastery yang harganya murah, Mas. Itu marginnya emang nggak nyari margin apa gimana, Mas? Sebenarnya itu kan balik lagi sih, Bang. Karena dulu kan waktu dulu awal-awal tumbuh juga bukan dari yang besar kan. Emang dari kecil. Soalnya kan dulu saya pernah dengar katanya Mas Hendra mulai itu dari di Wajan ya? Iya, dari Wajan. Serius? Itu masih dijual tuh. Maksudnya roastery roasting kopi dari Wajan dijual gitu. Iya, jadi dulu tuh gara-gara ini ya. Mas, saya sambil giling ya. Iya. Jadi dulu tuh kan resign dari kantor. Sebelumnya kerja apa, Mas? Dulu 8 tahun di perusahaan karet. Oh, perusahaan karet. Oke. Di Di Palembang. Palembang. Jadi dia perusahaan Thailand, PMA Thailand. Terus di Palembang dia buka pusat lah untuk di Indo. Nah, ada beberapa cabang, termasuk ada di Kalimantan sama Lampung. Ya di Kalimantan kan banyak karet ya. Iya. Tempat saya tuh. Nah, akhirnya waktu itu masuk dari bawah lah, dari tukang angkat karet, tapi di bagian QC, quality control. Oh, oke. Sampailah 8 tahun jadi head QC. Oh, sampai head QC. Ya, head QC, tapi kondisi badan sakit. Ah. Akhirnya resign. Umur berapa sih sekarang, Mas, kalau boleh tahu? Sekarang 40. 40. Pas. Pas. Oke. Berarti waktu itu kerja di karet itu ketika umur berapa tuh? Itu 2000 berapa? 8 tahun itu habis setelah dari Masih 2010-an ya? Iya, 2000. Tapi sebelum itu sih, sebelum masuk itu aku ke ini dulu. Kan maksudnya itu emang dari keluarga tuh kan nggak apa ya, keluarga yang emang nggak ada, maksudnya itu ekonomi emang kurang. Emang dari ekonomi kurang, terus ya orang tua juga dari buruh bangunan, dari tukang bangunan, terus ya aku harus biaya kuliah sendiri. Berarti Mas Hendra ini bukti bahwa dari kopi bisa kaya ya? Bisa dibilang gitu nggak, Mas? Bisa dibilang gitu nggak? Kayak sih, macam sebenarnya banyak juga dari sisi lain yang mereka kayak nggak percaya kan dari kopi bisa menghasilkan. Soalnya kan setahu saya nih, kalau di saya Jakarta lah, Iya. orang kaya, Heeh. kaya dari usaha yang lain, Benar. terus baru usaha di kopi gitu. Tapi yang dari kopi jadi kaya tuh mungkin bisa dihitung pakai jari lah. Berarti Mas Hendra termasuk nih. Tapi kan belum juga sih. Ini kan doa, Mas, sekalian Iya, doa amin, kan, amin, amin. Tapi sih kalau Anda pribadi sih dari dulu mulai itu 2016 kan. Berarti sebelum 2016 ke bawah itu 2016 ke masih bawah, karet. iya perusahaan karet. Oke. Nah, jadi 2016, 2015, 2014 tuh resign dari kantor. Terus operasi, aku kena lumpuh kan. Lumpuh. Jadi resign itu karena kondisi fisik sudah tidak kuat untuk di perusahaan karet. Oke. Jadi kena tumor pembuluh darah, terus usus buntu, operasi, terus yang paling parah itu ada radang paru-paru sama lumpuh. Jadi aku 1 tahun tuh nggak bisa jalan. Jadi 1 tahun itu cuman di rumah sakit, tapi sebelum resign itu dibiayain sama perusahaan untuk
berobat. Sampai berobat di Jakarta waktu itu, dan itu dibiayain semua sama perusahaan. Nah, harapan perusahaan waktu itu jangan resign dari kantor. Oke. Tapi karena kondisi fisik pas 2014-15 itu sudah nggak mungkin lagi. Akhirnya 1 tahun aku nggak kerja sama sekali di karet, tapi dibayar gaji. Nah, setelah operasi itu kebenaran di Palembang. Kemarin tuh mau dimintanya tuh ke Jakarta atau Surabaya. Tapi waktu itu alat untuk bedah saraf tulang belakang itu baru di Palembang. Akhirnya dokternya yang didatengin dari Jakarta ke Palembang. Itu rumah sakit swasta di Palembang. Dan itu biayanya dibiayain semuanya sama perusahaan. Setelah operasi lumpuh operasi, tapi harus pemulihan sampai 1 tahun. Nah, sampai dengan sekarang kaki kanan ini, jadi kan kemarin tuh operasi ada saraf ini nih Bang, apa tuh? Kan ada saraf penggerak sama saraf perasa. Ya. Nah, yang saraf perasa tuh udah hilang, udah putus. Oke. Tapi yang motoriknya masih bersyukur lah. Berarti masih bisa gerak. Masih bisa gerak, tapi kalau berapa kali Anda tuh kalau misalnya jalan masuk ke kebun, misalnya ke hutan, nah dia kena ini kalau disayat pakai pisau nggak kerasa, tapi keluar darah. Debus juga. Udah berapa? Iya, tapi udah berapa kali tuh Bang? Tapi itu suatu keuntungan apa suatu gimana tuh Bang? Nggak keuntungan juga sih, cuman kalau Anda sih bersyukur. Maksudnya tuh Anda lewatin fase kemarin. Nah, berarti sekarang cukup berhati-hati banget Mas ya? Nggak juga sih, cuman ya nggak apa ya? Ya walaupun kayak ini sih masih, yang penting masih berfungsi, masih bisa jalan. Kalau nggak tuh kan kemarin paling di kursi roda kan. 2016. Karena sempat kemarin tuh agak drop juga kan. Drop tuh karena memang satu. Nah, setelah resign kan dapat uang tuh dari perusahaan, uang pesangon. Lumayan 100-an jutaan. Itu dipakai buat usaha? Dipakai enggak, sebelumnya bukan buat usaha Bang. Jadi aku invest sama temen, itu buat percetakan sama tabloid anak-anak. Percetakan terus sama tabloid anak, invest ke situ, terus dibuatlah sama temen lah. Nah, 3 bulan tiba-tiba ngomong, ini kayaknya nggak bisa berkembang kan. Usaha percetakan itu. Akhirnya kita tutup dan uang itu hilang. Hilang begitu aja Mas? Terus dibalikin kayak komputer yang itu. Tapi udah barang-barang basicnya lah ya. Tapi sudah jauh berkurang. Karena kan kemarin tuh aku bayar sewa tempat itu pun 2 tahun dibayar terus. Nah, 2 tahun itu ternyata 3 bulan udah diputus kayak itu. Terus kenal kopinya dari mana? Nah, perjalanan dari situ 2015, 14 lah, dalam fase itu operasi 2014 atau 15 gitu kan. Tapi sebelum itu tuh emang resign karena sakit itu. Nah, resign fase tuh cuma sebentar 1 tahun sih Bang. Dari 2015 resign kan 3 bulan aku invest ke temen. Tapi kondisi itu masih pemulihan penyembuhan pemulihan tulang belakang. Nah, di saat itu juga kena radang paru-paru. Mungkin waktu di perusahaan itu karet kan sering nyium amonia. Oh iya. Kan karet kan. Nah, enak di bagian QC, quality control. Nah, kayaknya kena itu juga. Nah, kena itu harus konsumsi obat yang TBC. Oke. Tapi vonis dokter bukan TBC. Nah, akhirnya ada rumah sakit paru-paru kan yang gratis obat untuk itu. Iya. Nah, Anda harus minum obat itu selama 9 bulan. Ini pinggang masih belum sembuh kan. Terus kena yang paru-paru. Nah, 3 bulan dari situ invest ke temen, uang hilang habis, dan itu nggak ada sama sekali uang. Nah, disitulah titik kenapa akhirnya Anda pakai akun itu, namanya tuh ya Turning Point. Karena itu. Jadi pas di situ Hendra sama istri lah kan ngomong, yang penting ini ada uang untuk makan. Jadi kalau Hendra prinsip kayak ini, untuk uang nafkah keluarga jangan sampai pakai uang istri. Oke. Jadi akhirnya istri cuma bantu untuk biaya untuk bayar listrik segala macam. Nah, itu kan di rumah terus ya kondisi mental juga drop.
Ya. Uang hilang, terus nggak ada kerjaan sama sekali kan waktu itu. Nah akhirnya di rumah cuman buat di rumah belakang rumah yang pertama kali BSK berdiri itu. Nah di situ juga kebenaran waktu itu ketemu sama petani kopi Semendo. Oke. Petani kopi Semendo tahun 2016-an itu juga. Petani itu sering kena tipu sama orang-orang yang di Palembang lah. Nah, akhirnya dia minta tolong ketemu dalam acara UMKM. Nah, tapi sebelum itu Anda tuh buat untuk ngobatin paru-paru kan nggak ada uang tuh sama sekali. Terus yang itu sudah stop lah yang dari percetakan. Percetakan tuh udah stop, terus sakit paru-paru harus konsumsi. Silakan Mas. Makasih Bang. Enjoy. Pakai kata enjoy nih, udah kayak di panggung. Terus Mas, silakan. Jadi harus konsumsi obat, tapi kan Anda baca-baca tuh kan bahwa obat itu tuh ya harus ditambah vitamin. Dan jujur Anda waktu itu nggak ada uang sama sekali. Akhirnya untuk beli susu, inget itu tahun 2015 akhir lah, itu 2015 awal itu untuk beli susu kedelai dengan harga waktu itu 60.000 1 liter nggak kebeli. Karena kondisi ini sudah habis semua, udah gak ada pendapatan, nggak ada lagi sama sekali dan cuman nganggur di rumah. Nah terus buatlah susu kedelai untuk ini karena nggak kebeli itu, jadi beli kacang kedelai yang mentah. Oh, bikin sendiri. Jadi direndam terus, tapi Anda tuh waktu tuh pakai dengan air rendamannya Bang. Jadi nggak dibuang sama sekali apa tuh air rendaman, terus sama kacang kedelai itu di blend. Ya. Terus Anda saring pakai. Nah kebenaran emang basic kan teknik kimia. Ya. Jadi bisa lah ngutak-ngatik Mas ya. Jadi akhirnya sambil ya karena penyembuhan, terus minum obat paru-paru, sambil buat itu untuk minum konsumsi harian. Nah adik kan ke rumah, ya besuk kok ini enak nih dijual kan. Dijual katanya kan, bahasa Palembang tuh. Jadi dijual aja katanya kan. Ya dijual, siapa yang jual kan, yang jualan kan. Nah dalam fase itu waktu tuh udah 3 bulan lah udah minum obat dengan itu. Ya ini kan sudah mulai turun Bang. Terus Anda juga cek terus. Nah tapi belum berani jualan. Nah akhirnya pas waktu masuk ke udah diponis, dan itu termasuk cepet. Jadi 7 bulan Anda stop konsumsi obat. Oke. Paru-paru. Udah akhirnya yang biasa Anda minum untuk jus kedelai itu dijual lah sama adik. Nah adik jual, terus kan pas jualan kan bingung kan pakai nama apa kan. Nah itu dijual itu ada kalau di Palembang tuh kita ada Kambang Iwa, tempat Car Free Day setiap minggu pagi. Nah setiap minggu pagi adik jual ke situ. Kan di stand kayu gitu ya. Jadi adik juga waktu itu lagi nggak ada ini kan, akhirnya yaudah ini jual. Terus jual di situ, akhirnya awal-awal sih nggak laku, nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli karena kan ya susu kedelai, dan itu Anda jual Rp5.000 satu cup. Jadi udah di cup 5.000. Dulu paling buat 10 cup 50.000 lah dapat. Nah bingung kan pakai merek buat apa nih. Nah karena memang itu untuk obat, akhirnya BSK. BSK itu artinya apa? Berkas sari kacang. Oh, berkas sari kacang. Jadi BSK itu sebenarnya berkas sari kacang. Jadi sebelum BSK BIN itu BSK. BSK itu singkatan berkas sari kacang. Yang Anda pakai untuk buat brandnya susu kedelai, bukan di kopi Bang. Nah akhirnya kan udah mulai jalan kan. Ngelewatin itu sampai pokoknya di 2016 pertengahan atau akhir lah itu. Jadi pokoknya jalan susu kedelai Anda tuh 1 tahun hampir, kurang lebih 1 tahun. 2016 di fase itu kan Anda kan ikut UMKM kayak program-program kedelai kan, kayak itu kan susu kedelai, ketemulah sama dengan petani kopi Semendo. Yang dia ngomong cerita ya itulah macam-macam. Nah akhirnya Anda bantuin beli-beli barang untuk bapak itu. Jadi berarti ini udah ada penghasilan dari susu kedelai? Susu kedelai. Dari susu kedelai. Tapi uang susu kedelai itu cuman pendapatannya tuh ya per hari 50.000, 60.000 terus Anda Anda tuh paling rajin ini Bang. Jadi
apa ya, sisi lain nih kayak UMKM ini kan kadang kita ngomong susah kan, misalkan pencatatan Ya. dulu ya kan. Jadi nah itu paling ada tuh paling rajin. Cuman uang yang susu kedelai itu habis sama sekali, nggak ada ini ya. Jadi memang untuk makan harian, terus dia muter balik lagi, nggak ada ini. Nah, buat disimpan lah ya. Tapi startnya di kopi waktu kenal dengan Si petani petani. kopi, Endra waktu itu kan dipinjemin sama petani, sama namanya itu Pak Mulusan. Nah, Pak Mulusan ngomong, karena udah bantu kan, Iya. ini aku pinjemin kopi 6 kilo, 3 kilo kopi Robusta, 3 kilo kopi Arabica. Itu 2016 masuk hampir akhir lah, 2016 akhir. Nah, terus ya anak kan bingung kan, gimana nih masak kopi. Dan jujur itu sama sekali nggak ngerti. Nggak ngerti mau diapain nih Nggak ngerti Mas mau ya? diapain. Terus ada nelfon kan ke Pak Musan kan, cobain ini apa tuh digoreng pakai kuali. Oke. Nah tapi doa ini bang, nah ini yang kalau Anda pribadi tuh kayak mungkin dia ngerasa bersyukur waktu tuh Anda bantu, terus dia cuma ngasih, ini kopi, biji kopi yang dari aku, ya siapa tahu next siapa tahu ke depan itu bisa bantu kami untuk jualan kopi. Dan jujur dulu 2016 tuh nggak ada sama sekali orang tahu Semendo. Oke. Orang nggak ada tahu sama sekali, oh Semendo sekarang udah lumayan kan banyak. Nah, akhirnya coba mulai tuh start ngenalin kopi Semendo dan semua hanya pakai kopi Semendo, tapi untuk tubruk, ya kan masak pakai kuali. Ya. Nah terus Anda bingung kan ini kayak mana nih kan? Apa tuh untuk pakai ini? Terus uang juga muter kan? Iya. Akhirnya Anda buka celengan anak. Buka celengan emang nggak ada uang sama sekali. Buka celengan itu 800 ribuan Anda mulai untuk beli kuali, terus kompor yang satu mata, satu titik, terus timbangan untuk timbangan yang ini warna hijau, timbangan dapur. Ya. Tapi lengkapilah pokoknya. Ada sealer warna biru dulu, sealer yang murah itu, terus grinder merah dulu masih harga berapa itu grinder merah tuh, yang merah yang merah sejuta umat. Iya. Kayak Nah, Latina KW lah ya. Nah itu, itu daerah itu pokoknya habis di 800-an total itu. Tapi ya start di situ tuh, Anda jujur waktu kondisi sakit dengan ekonomi ambruk, kan Anda waktu di perusahaan karet tuh lumayan gitu, lumayan besar jujur. Terus setiap akhir tahun Anda dapat bonus puluhan juta lah di situ. Temen banyak, tapi di posisi bawah, di posisi yang bawah, nah posisi yang paling bawah itu Anda kondisi sakit, orang mau deket aja nggak berani, Bang. TBC. Oke, Pak. Anda dikucilin, terus ini lumpuh, mau nelfon temen itu tuh bukan pinjem duit, pengen curhat, pengen ngobrol. Oke. Itu pun di reject, jadi itu kayak Anda tuh cuman sendirian, nggak ada sama sekali di rumah, cuman itu. Akhirnya itu ketemu dengan Pak Mulsan itu, ya dia yang mulai coba-coba ini. Cuman jujur di situ baru Anda tahu bahwa teman itu kayak itu. Jadi nggak mungkin. Aslinya kelihatan ya. Kelihatan pasti. Maksudnya tuh di kondisi kita uang banyak, wah ini, tapi di kondisi kita Lagi susah. hilang semua. Nggak ada. Jadi kayak, emang kayak nol. Bayangin dari kerja waktu itu di perusahaan karet, ya kalau menggaji itu lumayan besar, dengan posisi jabatan itu, terus tiba-tiba langsung ambruk, nggak ada uang sama sekali, ditipu temen lagi. Bener-bener turning point Mas ya. Nah itu titiknya sih Bang. Titik memang waktu, nah akhirnya saya ngomong, ini aku pinjemin kopi 3 kilo, coba masak, siapa tahu ini bisa bantu kami untuk jualan kopi Semendo. Dan kalau misalnya sudah rame, ngomongannya kayak ini Bang, bahasa Palembang gitu kan, kage nggak teladen lagi melayani orderan. Jadi nanti misalnya udah rame itu orderan akan masuk terus dan nggak bakal, walaupun order masak sebanyak apapun, ini doa dulu, sebanyak apapun itu pasti habis. Dulu enak mulai dari 6 kilo, sekarang ya enak sih dengan kondisi sekarang jauh lebih bersyukur lah dengan dulu.
Dengan kondisi sekarang kita hampir ditembus di 2,5 ton Oh, iya. per bulan. Per bulan. Dengan mesinnya, emang kalau Anda ngomong kalau mesin, orang banyak nanya kan, oh, mesin BSK apa? Mesin BSK biasa, nggak ada yang mewah-mewah. Karena prinsip Anda, yang penting ini muter cash flow. Nah balik lagi ke Bang Abang tadi ngomong bahwa oh, kok harga BSK murah. Iya. Karena Anda sadar Anda mulai dari bawah. Oke. Terus di Palembang orang mau hidup dari kopi kayak ini Bang. Orang mau ini coffee shop kita contoh. Coffee shop mereka pengen dapat juga keuntungan. Ya oke pasti kan. Tapi di sisi lain mereka juga harus kayak ya ngasih kopi ini untuk siapa yang beli kan. Yeah. Dengan margin yang memang mereka harus hitung-hitung. Iya. Kan? Dan kalau kita ngomong harga kopi dulu ya, misalkan nih harga kopi 30.000 satu cangkir, mereka ngomong. Jadi mereka cuma ngomong kayak ini, Om. Kalau misalkan BSK udah besar, tetap support kami yang kecil katanya. Itu seperti itu, Bang. Jadi akhirnya Anda cuma di Palembang lebih ini lagi, Bang. Jadi Anda 400 gram misalnya 2 botol bundling itu harganya cuma 145.000. Oke. Jadi mereka beli 2 botol. Terus pada saat mereka nih coffee shop mereka udah beli nih 5 kilo, kita potongin harganya. Harapan Anda tuh 1 kilo itu bisa jadi kayak ini nih modal dari BSK, kami kasih nih 1 kilo. Dan ini jadi di pas pada saat ini dibuat kopi kan jadi banyak kan. Yeah. Nah itu. Tapi kita potong, sistemnya potongan misalnya per 5 kilo. Tapi jujur kalau ngomong roastery marginnya kecil, nggak besar. Tapi di Palembang juga sekarang kita buat ada beberapa coffee shop juga yang dari BSK-nya. Kita ada 7 cabang. B2B berarti banyak Mas ya? Banyak, lumayan. Kalau untuk Palembang sih kita lumayan sih sebenarnya. Hampir rata-rata. Jangan malu-malu. Berarti Mas Hendra mulai dari 6 kilo ya? 6 kilo. 6 kilo. Nah itu waktu pertama kali itu ngejualnya ke siapa Mas yang nah, jadi pas yang yang jual pakai kuali itu? Pakai kuali itu kan enak masak itu di samping rumah, tapi rumah yang dulu, rumah yang pertama. Rumah itu tuh banjir juga kan. Tuh, nah masa awalnya sih enak setiap kali orang datang dan itu sampai start enak pindah ke depan hampir 2 tahunan. Itu nggak ada sama sekali misalkan mereka nih mau coba kopi ini, mereka minum terus mereka nggak boleh bayar. Jadi kalau misalnya balik, misalnya mereka beli kopi ya udah bayar kopi. Tapi untuk minuman seduhan itu nggak boleh bayar. Oke. Nah akhirnya mereka ini selipin, dulu ada kotak tisu ini, mereka selipin uang di dalam ini. Enak nggak tahu kan? Nggak tahu tuh. Tiba-tiba pas besok pagi kan mau ngisi tisu habis misalnya, wah ada uang 200.000, 250.000. Nah ini Anda beliin lagi untuk paper filter, terus susu, terus ya SKM, ya beli kan, bahan-bahan juga lah ya. Beli bahan-bahan itu. Nah, tapi akhirnya dari uang ini pelan-pelan kan, jadi orang datang dari mulut ke mulut dan sampai dengan BSK sampai dengan sekarang kita nggak ada marketing sama sekali. Benar-benar cuma dari orang-orang yang datang, Iya, dari orang tahu nyebar udah kemana pernah coba gitu. Tapi yang jadi pikiran sampai dengan sekarang, orang yang pertama kali beli roastingan Anda dulu, ya kopi bubuk kan. Tapi mungkin dulu tuh mentah dalam kan. Ya kan itu setiap tahun kan berkembang. Sampai dengan sekarang dia nggak mau beli kopi BSK lagi. Oh ya? Iya. Jadi itu Anda pengen tahu sih, cuman Anda pengen datengin Anda ngasih tahu dia pembeli pertama dulu dan Anda ingat. Tapi setelah orang Palembang juga? Palembang, tapi setelah dari situ sampai dengan sekarang nggak pernah lagi beli kopi BSK. Gitu. Nah akhirnya setelah nyambung lagi pas masuk ke BSK kan agak keren lah kan. Nah BSK itu berkas sari kacang, pas masuk ke kopi Anda tambahin bean. Jadi akhirnya jadilah BSK bean. Berkas sari kacang nggak nyambung sih Bang. Biji kopi. Jadi cuman kayak keren kan BSK bean kan, BSK bean kayak itu kan. Jadi akhirnya Anda cuma tambah bean aja. Berarti dari awal itu roastery dulu. Basicnya roastery. Tapi kalau ngomong roastery kan dari kuali Bang, kayak memang dari wajan kuali. Tapi kan tetap ngerosting menyangrai sendiri. Benar. Habis itu punya coffee shopnya Mas? Belum, itu agak lumayan panjang loh. Waktu berarti itu sampai di 2000. Roastery doang itu lama banget berarti? Lama, hampir 3 tahunan kalau nggak salah. Jadi itu upgrade, Anda pakai manual roasting. Manual roasting itu dari kopi tanah air kita apa ya dulu ya, lumayan lah dulu. Nah, Anda sempat beli mesin manual roasting itu nggak ada uang itu 2,5 juta. Anda ngomong
bisa nggak bang ini barter sama kopi Arabica Semendo. Orang kan baru belum tahu dulu. Oh iya boleh katanya. Udah akhirnya Anda cuma bayar 1 juta. 1,5 juta pakai kopi Arabica Semendo. Oke, banyak banget dong itu mas berarti. Banyak. Dulu harga masih di 70-75an kalau bang. Per kilonya? Per kilo yang wash. Dapat berapa kilo berarti? Pokoknya itu Anda kirim. Ya kan adanya itu kan. Iya. Maksudnya Anda tuh cuman kalau ngomong uang cash nggak ada uang cash waktu itu kan. Nah akhirnya upgrade ke manual roasting. Agak lumayan. Tapi terus naik tuh penjualan kan. Pelan-pelan naik. Sampai karena emang udah nggak kuat lagi tuh pakai manual roasting, ganti lagi William. Oke. William itu gara-gara ngajarin roasting. Ada teman di Pagar Alam, ngajarin roasting, teman di Pagar Alam. Terus aku ngomong kan, ini aku bisa beli kan, yang mesin dia punya dua mesin roasting, satu William, satu Uncle John. Yang William ini bisa aku beli, tapi cicil 14 juta waktu itu Bang. Iya. Tapi aku cicil 14 bulan. Oke katanya kan. Tapi ajarin roasting. Ya udah diajarin roasting lah di situ. Akhirnya mesin itu bawa ke rumah. Sekilo mas? Sekilo. Tapi sebelum itu Anda ada mesin William yang tanpa cooling. Oke. Jadi cuman mesin William tapi tanpa cooling. Jadi coolingnya pakai kipas angin. Sama masih kayak pakai wajan itu kan, pakai wajan terus taruh di tempat saringan minyak, kopinya saringan minyak, kena kipas angin, taruh kipas angin langsung di atasnya, langsung dikipas dari atas ke bawah udah. Nah itu lumayan, itu hampir 3 tahunan baru dan selama fase 3 tahun itu akhirnya mereka banyak minta, buat ini katanya buat coffee shop kan, coba kan. Akhirnya ada buat coffee shop dipindah ke rumah depan. Jadi buat salah waktu itu masih harga berapa ya, nyiapin ini hampir 10 juta lah buat kerangka semacam. Tapi tetap bingung kan pakai mesin espresso, belilah Aeropress. Aeropress itulah dijadiin untuk espresso, untuk buat kopi susu. Dari Aeropress upgrade lah ke apa dia waktu itu? Oh ini Moka Pot. Oh iya Moka Pot. Dari Moka Pot dulu baru ke Aeropress. Aeropress ke udah pakai yang ini nih yang 550 kalau salah. Yang pencet-pencet begini. Ya itu Bang. Yang kotak hijau. Iya, pakai apa itu dulu ya? Saya lupa namanya, tapi dulu ada tuh ya. Ya espresso yang manual. Ya. Nah, pakai itu. Oh, Nomad. Bener. Baru ke saya dulu ngeliatnya di Pilo tuh. Baru ke Flare. Pakai Flare. Nah, Flare itu lumayan waktu itu kan, agak lama. Barulah berani beli mesin espresso. Oke. Apa mas mesin espresso pertama mas? Simonelli. Kira nomor Joko. Sampai sekarang masih ada Simonelli ya berarti? Masih. Tapi sampai sekarang kita nggak pakai. Jadi logikanya, Anda pribadi kayak ini ya. Tapi dengan perjalanan BSK, terus dan Anda buat resep untuk di coffee shop itu, kita ada hampir 30 menu minuman. Itu Anda semua yang buat. Dan responnya sampai dengan sangat bagus. Dan Anda berpikir kayak ini, ngapain beli mesin yang mahal untuk dipajang, tapi penjualan sedikit. Kayak mana muter kan? Anda logikanya kayak ini, Anda sadar kok mulai dari nggak ada apa-apa dulu. Jadi BSK sekarang dengan tempat yang baru sekarang kan ada 3 lantai. 3 lantai itu uang dari perputaran BSK itu. Terus ini juga lagi ada bangun rumah juga dari kopi. Berarti bener ya kaya karena kopi pasti. Iya, kayak iya. Tapi nggak nyangka. Soalnya di luar beberapa orang yang kaya sama kopi itu dikit banget. Kalau teman saya sih ada Cubung, Aga, Isman. Nah sekarang ada Mas Hendra berarti lumayan yang kaya karena kopi. Gila. Berarti sekarang kopi shopnya BSK berapa mas? Ada berapa? Sekarang, yang punya BSK sendiri? Kalau yang kita tuh kayak ini bang. Yang punya BSK-nya sendiri sih ada 2. Oke. Selebihnya itu ada coffee shop nih. Ada coffee shop yang di Palembang tuh sepi. Jadi penjualan mereka tuh sampai drop, sampai saya terakhir tuh pendapatan 150.000 per hari. Waduh. Dia ngomong lah. Tapi yang ownernya ini, jujur waktu di masih perjalanan kopi, dia kan, Anda juga ngalamin sampai dengan sekarang juga nggak semudah itu bang. Orang jelekin BSK. Nah kan ini industri kopi. Ini yang sisi nggak sehat dari kopi. Banyak lah senggol-senggolan lah ya. Pasti, mungkin bukan di Palembang, pasti di tempat lain pasti banyak. Apalagi kita ngeliat, oh ini kayak ini. Nah,
yang ini salah satu yang emang paling benci dan Enda tuh. Dan Enda pribadi sifatnya santai kan. Akhirnya diakuisisi. Iya. Itu balas dendam paling bagus ya. Bukan diakuisisi Bang. Jadi dia itu kan nemuin Enda akan minta tolong. Mas Enda ini kayaknya sih aku udah nggak ini lagi katanya. Udah sampai penjualan sampai segitunya. Ya udah, bisa nggak BSK masuk untuk pegang ini. Tapi di perjalanan itu Bang, Enda banyak. Sekarang kurang lebih ada 30-an 5 barista. Barista BSK yang ya maksudnya itu Anda bersyukur Anda bisa ngidupin mereka. Oke. Melalui BSK. 35 barista. Terus banyak juga orang yang di sekeliling Anda yang mainin uang juga. Sampai Anda kasusin ke polisi juga ada. Gak jauh beda ya, berarti banyak juga kasus-kasus di Jakarta kayak gitu ya. Barista-barista berarti itu Mas? Barista sama ada yang teman deket juga. Oke. Kayak Naik turun lah ya berarti ya, banyak banget. tapi ya, kayak nah itu gak mulus-mulus amat gitu. Gak ada yang mulus lah ya. Tapi Anda harus ngalamin itu, ngelewatin itu dan sampai berurusan dengan polisi juga. Waduh. Ya Anda berurusan polisi itu Anda memang kasusin. Maksudnya itu biar ini jadi pelajaran juga satu sisi kan. Cuman yang itu dipolisiin nggak Mas? Di Junadis Depok. harusnya yang beli itu kan. 2 juta sih. Iya. Silakan Mas lanjut. Seringan aja tadi. Harusnya mereka yang beli, komplain kan, laporin. Padahal rumahnya deket kemarin tuh. Tinggal didatengin. Terus akhirnya, ya maksudnya tuh di coffee shop yang temen itu, udah oke Anda ambil alih. Tapi sebelum itu yang sebelum ini satu sebenarnya ada banyak. Di Palembang tuh Anda sampai masif kan dengan temen tuh buat coffee shop, kita buka cabang-cabang tapi nggak mikirin dengan tempat. Oke. Jadi kayak cuman buka tempat tapi kita nggak mikirin sistem manajemennya. Akhirnya ambruk. Banyak juga yang ditutup. Terus ya Anda kan masih kayak udah buka dulu kan. Terus beli mesin dulu Verati Vero yang harga 1,5 juta. Ya, merek itu yang itu. Tapi itu dengan grinder warna merah. Oke. Merah yang itu tetap. Dan itu mungkin sampai kalau dihitung sekarang ada 15 atau 18 bangkai itu. Yang bekas-bekasan dulu ya? Itu. Kalau sekarang kan masih udah yang pakai bagus-bagus kan? Masih ya. Oh masih ada yang pakai? Masih, tapi terakhir Anda sendiri beli kayak grinder yang harga 12 juta, wah itu bersyukurnya tuh. Yang masuk Malconic yang series rumahan itu kan, maksudnya itu wah ini bersyukur dapat. Dulu nggak pernah kepikir, maksudnya itu udah nggak pernah pikir bisa beli barang mewah kayak ini. Dulu ya, nah Anda tuh paling rutin ini uang puter terus disimpan, uang puter disimpan. Kalau misalkan mampu beli, tapi kalau enggak ya nggak usah dipaksa. Oh enggak, berarti sesuai kapasitas saja lah ya. Bener, karena pada saat kita maksain kita sendiri dengan biar terlihat dengan orang bagus, biar terlihat kayak kita itu cuman pakai molesin muka, pakai bedak, udah kena air atau ini hilang, balik lagi. Paham. Jadi kayak ya cuman kita pajang, tapi sebenarnya di belakang tuh bobrok. Maksudnya itu pendapatan nggak ada kan sama sekali. Terus kita harus hitung lagi nih. BIP-nya berapa lama? Mesin harga yang 80-50 juta nggak berani. Ada ya di Jakarta 300 juta juga banyak. Ya, nah ini nggak pernah kepikir maksudnya 300 juta, 400 juta juga banyak alat-alat. Terus juga mesin roastery sampai dengan sekarang kita upgrade cuman beli Sekarang mesin roasting apa Mas? Berto, tapi beli bekas. Berapa kilo? 5 kilo? 1 kilo. 1 kilo. Tapi yang untuk produksi pakai mesin Jember. Pasti nggak pernah tahu mereknya. Itu mesin Jember lokal yang pembuat ini dia biasa servis mesin perobat. Oke. Terus ini Anda minta kan, Pak, kayak mana sih Pak? Anda pengen buat mesin roasting yang pakai jet burner, terus minta yang di dalam itu diubah sama airflow kan. Karena Anda itu kan tipe ngerosting tuh api besar, airflow di loss, jadi airflow kebuka. Jadi emang tapi airflow kebuka. Nah akhirnya dibuatin lah, ada orderan pertama itu 3 kilo. Nah 3 kilo itu masih banyak kurang. Nah Pak, ini bisa nggak dibenerin lagi? Ini segala macam. Dan akhirnya dia juga kayak makasih Mas Ena katanya.
sekarang maksud itu ya dapat insight dari Mas Enda kan. Nah, akhirnya ada order yang 10 kilo. 10 kilo untuk ngerosting robusta kan, untuk espresso yang sekarang. Jadi sekarang ini ada mesin yang 3 kilo itu sama yang 10 kilo, Berto 1 kilo sama Ikawa. Udah punya sampai Ikawa gila. Ikawa itu Bang, jadi Ikawa itu sebenarnya ini nih, ada uang, tapi mimpinya kayak ini sih Bang. Ena tuh paling mimpi kayak wah Komandante dulu. Komandante ini kebeli waktu ada yang jual second. Ini kebeli. Tapi setelah ini sebelum ini ada Kinu yang Anda pakai. Tapi wah kayak pengen Komandante kan ada yang second udah Anda beli. Nah, tapi ini dijual lagi. Nah, bagiannya sih ya pakai yang itu dah. Nah, terus yang Ikawa itu pun second. Harga Ikawa Home tapi home. Nah, akhirnya Anda cuma plot kayak ini. Misalkan ini untuk Ikawa. Orang kan ngomong, dulu sempat dinyinyirin juga Bang. Masa Ikawa untuk jadi jualan? Kan itu kan mesin sampling. Lah sekarang kalau misalkan ini nggak ngasilin uang, gimana nih balikin uang beli ini? Maksudnya itu dia kan BIP-nya gimana nih kan? Nggak mungkin kan? Akhirnya udah dia sampai dengan detik ini, setiap hari Ikawa itu hidup. Nah Ikawa ini untuk ngerosting geisha, terus misalnya kopi-kopi yang emang dapat sedikit, kayak Ethiopia atau Bin yang kopi-kopi sampling lah ya, yang sedikit lah. Tapi itu dijual. Jadi yang misalkan nih geisha dari BSK itu pasti pakai Ikawa semuanya. Ethiopia dari BSK itu pasti Ikawa. Jadi semuanya pasti Ikawa. Jadi roastingnya ya setiap hari pasti jalan. Ya tim sih yang ini. Di Taiwan juga Ikawa udah juga buat jadi jualan hari-hari. Tapi dulu kan masih kayak kalau ada waktu Mas tahu Cetuang kan? Iya. Kan ada coffee shopnya di Taiwan, saya pernah ke sana. Jadi di coffee shopnya si Cetuang itu dia biasanya kalau kita nanya ada beans eksotis apa hari ini, itu maksudnya green bean. Jadi dia jual green bean, habis itu langsung di roasting di Ikawa, langsung bawa balik, bungkus bawa balik pulang gitu. Nah awalnya sih pengen kayak itu dulu, cuman kayak susah Palembang kan. Palembang itu kan untuk manual. Kalau Jakarta udah siap Mas, pindah Jakarta aja. Kalau Palembang belum lah, mereka masih ini. Cuman ada tuh, terus dari dulu harga dulu start untuk coffee shop yang minuman itu 10.000. 10.000 kopi. 2018 atau 19 lah itu mulai. Jadi 3 tahun roastery baru ada ngedevelop minuman itu 2018 atau 2019 buat minuman, dan itu harga 10.000 semuanya. Sampai bertahan lah itu, dan itu di halaman rumah yang rumah buat kayak gazebo dulu tuh. Terus Anda minta izin sama mertua, ini mau Anda buat untuk coffee shop, tapi mereka duduknya di luar di halaman itu. Nah dari situlah mulai banyak yang tahu Bang, makin banyak yang tahu, sampai sempat dulu Viva Barista kalau nggak salah juga sempat. Viva Barista tuh ngeliput kayak unik lah, maksudnya itu di kota, tapi konsepnya kayak desa. Agak sama Rio ya? Nggak tahu itu masih waktu itu sempat diposting di Viva Barista, masih yang dulu itu tahun 2018 atau 2019 itu. Ya sempat lah tuh waktu main ke Jakarta, maksudnya itu wah dulu nggak nyangka ya dulu sama kayak Bang Fahri, terus siapa yang agak gitu kan. Terus ya maksudnya tuh wah kayak kan minta foto, terus kayak susah minta foto kan, jadi akhirnya fotoin kan terus posting. Tapi itu maksudnya tuh akhirnya coba konsisten dari awal kayak mana sih, dan dari yang emang dari nol. Terus satu hal yang buat Anda terus sampai dengan sekarang jalan, kalau misalkan Anda cukup puas dengan kondisi sekarang atau kemarin, mungkin nggak akan bisa berkembang jauh lagi. Akhirnya Anda tetap belajar, tetap lapar lah ya Mas. Bener. Kalau kita ngomong sama kayak Bang Fahri kompetisi kan, kalau misalnya aku udah juara, udah champ, udah terlena kan. Terus apalagi yang pengen di ini kan nggak mungkin. Sedangkan ini kan terus berputar. Dan yang baru-baru akan jauh lebih, yang muda-muda tambah lebih sangar. Terus ya kayak contoh, coffee shop atau roastery yang baru akan lebih, mereka udah punya uang Bang. Mereka udah punya uang banyak, atau nih barista nih, atau kayak ide-ide baru. Bener. Atau baristanya udah kerja di satu coffee shop misalnya 2-3 tahun, keluar
ngajakin orang yang punya uang banyak buka coffee shop jadi konsultan. Iya. Kan itu uangnya nggak besar itu. Iya, benar. Tampak dia kan, oh ini harus beli mesin roasting kan. Oh, roastingnya harus yang mesin yang mahal. Iya. Terus mesin ini segala macam kan. Nah, mereka kan, di sisi lain mereka cuma terlena di situ. Kalau misalnya kita ngerasa puas di satu titik itu, mungkin mereka akan bisa ngelampauin kita. Tapi pada saat kita ngomong, kita terus, ya yang pasti kita hidup di industri kopi ini, inilah yang buat lingkungan, yang buat kita bisa hidup. Iya. Ya Anda pribadi sih bersyukur sampai dengan sekarang. Karena kalau misalnya Anda puas, itu mungkin udah stop. Udah stuck di Palembang aja. Nggak bakal itu. Nah, Mas Hendra, kenapa mutusin jadi juri? Juri. Kenapa tertarik sama kompetisi dan jadi juri itu, Mas? Sebenarnya Pertama kali ngejuri kapan sih, Mas? kalau untuk brewer di Batam. Oh, di Batam. Tapi sebelum di Liga Batam, Anda ngejuri brewer itu di Lampung sama Bang Riko. Terus ada Palembang juga sama Riko Damona. Iya, Riko Tunggu di nasional. terus. Jadi Bang Riko terus di Jambi. Di Ah. Jambi. Tapi sebelum itu ya kayak Trodon lah. Tapi Anda pribadi kayak ini. Brewer itu bukan jadi pilihan. Ah. Ya, basic kan di roastery ya. Terus ya dulu waktu ngambil Q grader itu dibiayain sama BI juga. Ya BI yang waktu 2017 Anda ikut di Wirausaha Bank Indonesia. Nah sebenarnya base-nya BSK itu Anda nggak ngerti nih dunia bisnis dari dunia kerja. Terus 2016 itu 2017 ada bukaan waktu itu Wirausaha Bank Indonesia. Anda daftar lah. Waktu daftar bisnis Anda UMKM waktu itu jualan pizza sama jus kacang. Pas masuk di situ diomongin lah 2017 awal. Diomongin ini bisa nggak ganti bisnis? Bingung kan? Tapi ya jalannya ada Bang, ketemu dengan petani itu kan. Akhirnya ada ubah bisnis waktu itu di coaching, ubah bisnis jadi ke kopi. Nah itulah tiap bulan harus Anda upgrade. Mana? Mesin untuk masak kopi udah upgrade belum dari kuali? Wah dipaksa, itu kan bingung lah kan. Ada manual roasting yang itu Anda omongin, cuma nggak ada duit. Akhirnya ada barter lah dengan itu. Terus tapi setiap bulan tuh dipantau terus Bang. Sampai dengan sekarang laporan itu masih, sekarang dipegang sama BI pusat. Jadi dipantau terus. Tapi mereka ngerasa kayak ini nih dari dulu yang dari 800.000 yang satu hal yang kadang lupa sama orang-orang kayak UMKM. Karena lahir dari situ kan. Mereka itu kebanyakan minta ikan. Oke. Bukan minta pancing. Oh. Jadi misalkan ya pameran, seneng kan mereka kan, seneng pameran, terus ya dapat uang lah, dibiayain semua kan, jalan-jalan. Tapi sebenarnya mereka lupa, Uang itu habis kelar gitu. habis selesai kan, Iya. tapi mereka nggak ngambil pancing. Iya. Nah, Anda nggak mau, karena di BI juga nggak ada sama sekali dalam bentuk uang, Rp1 pun nggak ada dalam dia, mereka ngasih uang, misalnya ini uang nih 1 juta untuk beli mesin, nggak ada tuh sama sekali. Mereka cuman improve SDM, terus manajemen bisnis. Termasuklah Anda dibiayain Q grader itu sama BI. Dan itu jujur 2000 Q grader 4 tahun yang lalu berarti. 4 tahun yang lalu ini sudah masuk di kalibrasi yang kedua, yang pertama, tapi setelah 3 tahun. Itu pun nggak ngerti, cuman kayak dipaksa. Tapi Anda ngelewatin itu karena emang hobi masak. Jadi kayak, udahlah. Nah, akhirnya ikut Q grader nggak lulus. Jadi akhirnya nggak lulus di general knowledge sama di cupping yang lupa coret 1. Oke. Kan malu lah kan. Itu di Majumapan? Majumapan. Jadi ya itulah sih yang ini. Akhirnya itu dibiayain semua tuh sama BI, jujur. Karena nggak ada uang sama sekali tuh keluar. Termasuk hotel, dan hotel tuh kasih hotel mewah juga sama BI. Sama mungkin dipikirnya pegawai BI kali ya. Jadi setiap pagi Pak, ini ganti nih Pak, makanan ini sarapan gitu kan. Tapi ya Anda coba maksimalin. Nah akhirnya 3 bulan dari situ ada bukaan lagi tuh kan, Q grader. Daftar lah. Ikut lagi. Tapi uang biaya sendiri udah Pak. Oke. Jadi biaya sendiri, dan itu ada paksa itu. Nah bareng sama si Mas Wahyu saya itu, Nazar Amir. Dia baru ikut Q, Anda retake
waktu itu. Retake. Retake yang gagal ya? Retake yang gagal. GK sama general knowledge sama ini Cupping ada satu nih. Lulus. Wah, ini lulus ya. Nah, dari situlah kayak kok ini kan. Terus kayak mana sih maksudnya tuh cuma sebatas ini ya? Nggak mungkin kan. Akhirnya coba-coba ya ikut-ikut juri lah. Salah satu emang akhirnya cuman fokus kalau di luar sebelum juri brewer itu cuman di lokal tarkam lah ya. tapi di brewer. Terus untuk coba ke nasionalnya Anda apply lah ke Cup of Excellence 2021 itu. Cup of Excellence yang pertama. Tahun kemarin. Yang di Bandung ya? Di Bandung. Itu masuk ya sebenarnya ada kayak ini. Di Cup of Excellence kan jurinya itu dikasih rapot Bang sama Allianz. Jadi misalnya kita nggak lulus atau lulus, mereka akan ada PDF dan ada grafik calibrate dan itu berapa halaman ya, 4 halaman. Kita salah di mana, terus kita posisi kuatnya di strong penilaian kita tuh di mana. Nah, Anda pribadi sih bagus. Maksudnya enak, wah ya kayak kita bisa tahu raport kita 1 tahun. Kita bisa tahu apa yang harus kita evaluasi. Bener. Nah, dulu dapat itu ada tuh formnya di PDF masuk cadangan juri. Jadi yang mereka itu yang masuk yang utama. Cuman satu sisi sebenarnya kenapa pengen ngejuri itu kayak ini Bang. Mungkin Anda udah cukup lah dari 2016 terus Anda susah lah dulu tuh. Terus sekarang Anda pengen kayak ngelihat industri ini ya kalau misalkan ini logika ya Bang. Kalau bukan kita siapa lagi? Simple itu. Kalau misalkan orang-orang di industri kopi ini dengan catatan bukan ngambil keuntungan di industri ini. Kan kebanyakan orang aku ingin terjun di industri kopi ini biar dapat keuntungan dari apapun itu kan. Kalau Anda logikanya kayak ini. Yang paling banyak yang Anda pakai ini nih, Anda yang ngeluarin uang tahun kemarin itu ngejuri sampai di regional timur pas terakhir itu biaya sendiri Bang, 65 juta. Untuk jadi juri keliling. Jadi juri keliling. Volunteer tapi Bang. Iya. Volunteer. Jadi di Cup of Excellence kan di Bandung. Masih zaman Covid. Ya. Itu biaya swab aja tuh 1,5 juta. Masih mahal banget waktu itu. Terus tiket murah tapi biaya swabnya mahal. Swabnya masih 1,5 900 gitu. Nah itu. Terus dari situ ya ngelewatin ada seleksi juri COE. Terus sudah seleksi juri ada enggak ikut yang di penyisian seleksi untuk kopinya. Anda langsung masuk di nasional. Jadi dua ini. Terus setelah dari situ Anda coba ikut kayak kan tahu tuh masuk cadangan kemarin kan, terus logikanya ini, kenapa kita nih satu hal industri yang memang harus nih di dalam komunitas. Anda nggak ngomong semua juri. Di kompetitor pun juga harusnya sama. Kita ngomong kalau di panggung ya kompetitor, tapi kalau di luar kan sharing lah Bang. Nah di juri kenapa butuh kumpul nih misalnya kayak ini kesempatan yang langka dan jarang di Ice Liga, terus di Ice regional itu kan yang di luar juri yang certified ya Anda kan belum certified, Anda kan volunteer, tapi disitulah kesempatan kita untuk gabung dengan mereka dan kita kalibrasi. Nah ini sih Bang fungsinya juri. Kalau misalkan nih ngejuri dalam 1 tahun cuman paling 1 kali 2 kali, ngukurnya di mana? Ya benar. Sedangkan kalau Q grader pun harus 3 tahun kan kalibrasi. Juri ya dengan bareng-bareng itu kita akan nyamain. Apalagi setiap tahun kopi selalu berubah gitu. Nah akhirnya Anda mulai start di Batam, coba brewer. Ice League itu ya? Ice League Batam, itu pun nggak ngerti sama sekali. Maksudnya tuh, ini kayak, terus ke Surabaya. Surabaya itu, tapi berubah, langsung ini, kemarin Surabaya itu juri yang di Barisan. IBC. Nah, itu pun kaget kan, maksudnya tuh, ini juri kayak ini. Dan jujur Anda, maksudnya tuh, kalau Anda coba, logikanya Bang, kita datang ke Batam, datang ke Surabaya itu bayar semua. Uang kita semua tuh bayar. Penginapan bayar sendiri, tiket bayar sendiri, makan, ya untung lah panitia ngasih lah masih makan siang. Tapi di luar itu kan banyak yang kita ini. Tapi sampai di situ, Anda ngejuri, pasti ya head judge lah kan. Ya kaget lah, maksudnya tuh juri brewer kemarin nggak ngerti minum espresso kan, berapa nih skor? Waduh, gimana nih Bang? Bentar Bang ya.
akhirnya sampai dimarahin lah. Ya itu resiko Iya. yang harus kita siapkan dengan kondisi itu. Akhirnya bingung. Ah udahlah, sampai di situ kan sampai akhirnya ngomong, sabar bang. Kalau kayak ditekan bingung enak kan, Iya. langsung hilang. Akhirnya nah dari situ mulai coba siapkan diri lagi. Yang nggak kapok sih bang, maksud itu dari situ akhirnya coba ikut lagi ke juri di Regional Timur. Regional Timur. Ya bukan, Cirebon, Liga Cirebon. Oh, Liga Cirebon. Liga Cirebon ikut juga. Liga Cirebon tuh mulai coba ikutin ritme, tapi di sisi lain ya enak punya kelebihan di taste. Tapi ngomong customer service bingung lah bang. Jujur, Anda pribadi tuh kayak kok penilaian customer service poinnya kayak ini. Ya, masih. Ini logikanya kayak ini bang. Pada saat customer service itu orang kalau seneng, aku seneng nih sama abang atau sama cewek, yang pom yang lama, Ya. itu bisa tinggi. Oke. Dasarnya apa? Iya nggak tahu juga kan. Subjektif dari si juri berarti. Bener. Nih yang entah itu Iya. yang pasti kayak pada saat ada ini pom dirubah ya seneng. Maksudnya itu Ya, karena form yang baru kan sekarang lebih detail. lebih detail, lebih Ada well explain, ada lebih bisa presentation, dipertanggungjawabin ada hygiene kan. gitu. Maksudnya tuh kemarin tuh kayak ini agak ini kan. Terus Anda jujur bingung untuk menilai Soalnya kan customer service. customer service juga banyak aspeknya mas ya. Maksudnya kayak umpamanya saya ngomong testing note-nya nggak nyangkut, itu bisa kena ke customer Benar, service juga. benar. Wah pesertanya over promise nih, kebanyakan janji Benar, doang. Bisa diturunin kena. di customer service. Terus konsep nggak relate dengan Ya. cup. Misalnya kan ini Terlalu general. nah, jadi kan kayak masih ini kan. Nah, akhirnya Anda belajar terus. Nah, di Cirebon udah mulai lah ngimbangin. Terus masuklah coba apply ke regional timur. Oke. Pas saya juga tanding itu ya. Iya itu. Tapi nggak dapet. Tapi ya jujur juri-juri yang pemula kayak Anda ngerasain nih. Misal ketemu dengan Bang Fahri atau dapetnya sih kayak kemarin juri barat kayak wah ini Rian Wibawa ya. Rian Wibawa. Wah lah kayaknya. Oh ini yang jual mie kangkung nih. Maksudnya tuh keder juga bang, maksudnya. Ya, apalagi Keplak aja itu mas kalau Rian di bawah mah. beda, maksudnya tuh kita kan daerah bang. Iya. Maksudnya Palembang, kita jarang tuh muncul. Nah, kan orang-orang yang daerah tuh kayak ngerasain, wah orang-orang di Jakarta tuh kayak lebih wah kan. Mereka juga kayak pengen juga sih membaur. Cuma di sisi lain ya keuangan, ekonomi, mau tidak mau kan. Itu nggak bisa dibohongin, misalnya mereka harus ngejuri. Enak aja cuman dari Batam, COE, Batam, Surabaya, Cirebon, terus Barat, terakhir yang ini nih, yang di sini. Mungkin habis kalau kemarin 70-60-an. Ini BBRC ngejuri nggak mas? Nggak tahu. Ya kan siapa tahu Bandung Brewers ikut ke juri kan. Nggak tahu itu kayaknya udah semua kan itu kan. Tapi Kemarin kan nabrak ya. workshopnya kan. Tapi kan Mas Hendra ngejuri Ice sama COE nih. Iya. Yang seru yang mana mas? Kalau disuruh, oh Mas Hendra cuma boleh milih ngejuri satu event, COE atau Ice. COE bang. COE kenapa mas? Jadi nih kalau kan sekarang kan kemarin pas COE selesai, COE yang ini kan masuk Mas di kan kemarin terpilih jadi internasional juri. juri. Nah, jadi Anda sekarang lagi nunggu pengumuman mau dikirim ke negara mana. Oh, oke. Jadi Anda lagi apply sama Jerry, kita berdua lagi apply karena kemarin tuh pas kita ngobrol nih sama si di bagian ICE di Alliance. Bagian COE pusat lah ya. Yang kita ngomong katanya ya coba ikut aja apply kan. Terus ini juga tuh bagus kok. Nah, di COE kan gini. COE pada saat kita di national round atau di penyisian round, kita ada raport. Jadi akan ada penilaian kalibrasi kita. Ini jadi akhirnya ada yang very recommended jury, terus ada tingkatan 1, 2, 3, 4 sampai not recommended. Oke. Not recommended. Harusnya Ice juga ada tuh. Very recommended. Jadi dia Canda Mas Yudi. terus. Jadi dia tuh buat jenjang kan. Jadi kayak wah akhirnya yang masuk ke international round ngejuri bareng mereka yang memang very recommended juri. Dengan berdasarkan dari nilai calibrate selama babak national round dengan penyisian round. Oke. Itu. Terus di sisi lain kayak logikanya kayak ini bang, kita pengen tahu kopi di satu negara. Oke. Kita beli satu origin, misalnya
contoh Indonesia kan banyak. Ya. Aceh, Papua. Dari Sabang sampai Iya, Merauke kita nggak lah tahu ya. nih ngukurnya kan. Terus kayak mana sih biar ini? Ya ikut jadi juri. Iya benar. Jadi kita tahu karakter kopi kita dari Aceh sampai Papua. Dan yang dikirim ke COI pun yang terbaik kan. Bener, yang bagus-bagus kan. Berarti Mas Hendra ngincer pengen jadi juri COI di negara lain ya? Ya, ini lagi apply, nunggu pengumuman tanggal 20 sampai 24. Tahu saya kan Ethiopia ada ya. Ada. Enak pilihnya tuh yang terdekatnya Taiwan, Thailand, sama Ethiopia. Oh, 3 negara itu. kalau Panama kan ada nggak Nggak pakai ada. kan, mereka pakai BOP kan. Base of Panama. Mereka nggak mau tuh COI ya. Nggak mau. Beda mungkin. Jadi enak apply-nya 3 negara itu. Kalau dapat Ethiopia asik banget tuh mas. Iya, kalau Ethiopia enak pengen tahu kayak mana sih kopi mereka, karakter. Nah, terus di sisi lain, kita di Indo untuk ngomong brewer, kita udah banyak kok. Ya. Kita udah banyak kok juri-juri brewer, juri-juri yang di Indo yang keluar. Oh, juri-juri di luar. ya, juri-juri Indo yang sudah Yang mereka certified di WBRC. certified di luar. Mereka ngenilai brewing sama ya barista. Tapi Untuk di COI belum. di sisi lain ini kita ngomong nih, ini di sisi mereka yang kompetisi, yang di sisi lain kopi. Kita ngomong kompetisi akan nyari kopi. Ya. Terus siapa yang nilai kopi ini? Oh, oke, benar. Ini kopi ini oke nih untuk layak masuk. Terus siapa yang nilai? Benar. Juri nih beda sisi kan. Ya. Oke, memang ada line yang sama, tapi akan berbeda. Nah, akhirnya mutusin udahlah fokus ke sini. Karena Anda ngomong sama, itu terakhir kemarin tuh si ini, di Bang John, Bandung, kan ngomong kan. Kenapa pengen juri COE? Bang, kita ngomong kopi kita bagus, terus siapa yang nilai? Terus kita ngomong, kalau kita ngomong cuman perspektif masing-masing itu pasti beda-beda. Terus kayak mana kita tahu kopi kita ini bisa untuk di luar? Terus di mana kan? Ya sisi nih ya, Anda ngomong sisi baik dan sisi jeleknya COE itu ada semua. Cuman coba lihat sisi baiknya. Maksudnya itu dengan COE itu kita bisa tahu kopi-kopi. Oh ini ada kopi Indo yang kayak ini. Ya di sisi jeleknya ya pada saat babak ini selesai penyisihan habis. Kopinya kemana? Yang nggak lolos. Iya. Kan bingung kan mau jual kemana kan. Terus sedangkan lot yang hanya untuk di COE cuma 40 lot. Ya, benar. Di luar itu nggak bisa. Lebih dari situ. Nah, Anda pengen fokus di sini, Anda pengen lihat ya peluang, kita ngomong di Q grader untuk menilai cupping. Di Q processing ada. Maksudnya tuh siapa yang mau masuk ke sini? Ya. Kalau misalnya kita cuman, ini semua, kan harus ada orang juga yang bisa ngomong bahwa kopi Indo tuh kayak ini sih karakternya. Kopi Indo tuh bagus kayak ini. Dengan dasarnya ya emang jelas. Ya, udah ada data-data yang Nah itu akhirnya yang ada ngambil ke sini lah. Berarti fokusnya ke COI mas ya? COE. ICD kalau dipanggil aja mas. Ya kan kalau mau Bang. Kan kita lagi kekurangan juri itu, peserta mah ada aja. Certified juri, akhirnya juga nggak pernah tahu kalau ada certified juri. Terus ya ini satu kelemahan yang di daerah Bang. Kayak nggak nyampe. Kadang pun nggak nyampe, maksudnya itu di Palembang, ini ada workshop juri ya, untuk lomba-lomba brewer atau barista tuh nggak tahu juga kan, atau mungkin memang nggak pernah mau tahu juga kan, tapi nggak nyampe maksud itu kan. Nah cuman di sisi lain, kenapa Anda coba di brewer, ikut brewer bukan di barista, karena kayak Anda akan menilai kopi yang mereka sajiin. Cuman kan kadang kayak ini, kita ngomong kopi Indo nih, kopi Indo cuman kopi Indo nih kopi-kopi yang karamel, brown sugar, terus paling strawberry, terus nggak ada yang floral, biasa aja lah kan. Tapi kan kita balik lagi, kadang orang persepsi nih yang perlu orang mikir cuman kopi itu dari flavor. Kopi ini melati, oke bagus tuh kopi seluruhnya. Padahal kopi banyak atribut. Yeah. Nah di COE per atribut itu detail. Kita harus declare itu score. Terus kenapa kita ngasih skor ini? Ya aftertaste-nya ini, terus sweetness-nya ini, clean cup-nya ini, dan itu per atribut jelas. Jelas gitu. Jelas. Akhirnya kayak ya belajar sih Bang. Sebenarnya belajar banyak lah di COE. Jadi kita bisa per atribut kopi. Kalau kita ngomong kopi Indo,
misalnya contoh, oh COE kopinya nomor 3 atau nomor 4 kok kopi kayak ini ya biasa. Iya. Tapi coba minum, kalau kok kopi cuma rasa karamel, brown sugar, ya cuma itulah. Tapi coba minum lagi, clean cup-nya cek, acidity-nya. Acidity emang lively atau acidity yang ini acidity yang sour atau ini yang acidity yang kayak muted, kan banyak atribut. Terus mouthfeel, wah ini enak ya kayak minumnya creamy, langsung masuk kan. grounder. Nah, kebanyakan kita cuma ngejudge nih, ngenilai kopi Indo berdasarkan flavor. Wah ini orange caramel, generik banget nih Udah gitu. biasa aja kopi Indo. Wah ini nggak floral, nggak enak nggak gitu. enak. Tapi nggak ngeliat dari aspek lainnya gitu. Salah kan sebenarnya. Kalau di COE itu dilihat banget pasti. Dilihat. Akhirnya orang yang kayak orang Indo pun pada saat ada nih cupping kopi COE. Kopi COE kayak ini. Tapi coba dalemin lagi, maksudnya tuh coba mereka tuh jangan lihat dari satu aspek doang. Bener, maksudnya tuh mereka tuh coba diem dulu, minum, cobain, wah ternyata mouthfeel-nya oke, body mouthfeel terus clean cup, sweetness-nya emang tinggi nih kan kopi kan, cuma kalau flavornya kaget, nanti dulu lah kalau Keplak aja masih ada baku. Nggak ngerti. Nggak, maksudnya akhirnya kan pada saat kompetisi brewer pun ada, Ya. di kompetisi barista espresso pun ada, Ya. tactile kan, Ya, benar. maksudnya tuh kopi itu bukan sekedar di flavor. Nah ini yang perlu, maksudnya tuh kita tuh ngelihat banyak faktor lah dari beberapa atribut. Kita kurang appreciate hal-hal yang kecil itu kan. Banyak orang, cuman kayak misalnya nih kompetisi. Oke, judges ini aroma Anda akan mendapatkan cuman brown sugar, coklat, atau di apa tuh di flavor aroma di flavor orange, coklat, orange peel, udah. Jelek ya pasti. Gak enak nih. Tapi tepat semua. Dia tepat. Tapi kan di sisi lain kan kayak mereka nggak nge-appreciate ke sisi lain. Ya. Kayak, udah pas minum biasa ya. Tapi ini kan kayak aftertaste ini nempel atau aftertaste-nya short sweet atau kan banyak tuh. Nah, dengan mereka bisa pahamin tuh atribut, mereka akan lebih bijak. Maksudnya tuh mereka lebih menghargai kopi Indo. Benar. Kenapa ya? Bagus juga sih SCAE lomba batas regional tuh kopi Indo kan. Ya. Akhirnya mereka kompetitor akan cari kopi Indo. Walaupun kopinya kebanyakan sama Mas ya. Sama. Maksudnya tuh satu sisi itu kan, cuman sisi itu. Padahal kan di sisi lain banyak kopi-kopi lain lah sebenarnya. Yang lebih ya dari Aceh sampai Papua lebih banyak kopinya. Terakhir nih Mas, kedepannya Mas Hendra mau ngapain nih? Mau apakah membesarkan Beskal lebih jauh lagi, atau gua kayaknya asik nih di juri-juri nih, atau apa nih? Impian terdekat, gak usah jauh-jauh, terdekat saja. Kalau mimpi tuh kayak ini sih Bang, Anda tuh kayak pengen kalau ngomong BSK, Anda nggak pernah bawa pribadi melekat ke BSK. Jadi jangan sampai kayak nih figur itu naikin produk. Anda nggak mau. Berarti nggak boleh ya nyebut Hendra Beskabin nih? Bisa juga sih Bang, cuman soalnya kan ada Hendra banyak banget banyak Mas. Memang. Jadi bingung nih. terus. Jadi Anda tuh pengen ya biar Anda di sisi ini, Anda pengen coba ini sebagai bentuk, Anda kalau ngomong banyak yang ngomong, ini berangkat lagi sini kan, mereka bingung tuh kan, dibiayain atau dibayar atau enggak sama sekali sampai dengan sekarang nggak ada pembayaran. Habis duit berapa? Kayak contoh kan baru cupping yang acara kolaborasi kopi kan, itu nggak dibayar sama sekali, cuma kayak butuh juri, ya udah aku bantu kan. Maksudnya tuh kalau misalnya kita berpikir, yang pastinya satu hal, rezeki itu pasti akan datang. Di saat kita ngomong nih, aku keluar di sini, dan satu sisi emang harus ikhlas, terserah orang mau ngomong apa, bebas, itu hak mereka dengan suara mereka. Tapi aku pengen berbagi dengan industri ini apa yang dulu aku nggak mampu untuk jalan, untuk pergi kemana-mana, susah lah, nggak ada duit sama sekali Bang. Tapi di sisi lain aku kayak ini kemampuan aku, dan aku pengen industri ini akan tetap hidup sampai kapanpun. Jadi Mas Hendra bagian dari kontribusi itu lah Mas ya. Akhirnya ya udah bantu ngejuri, jadi volunteer juri, bantu ya apapun yang mereka minta. Nah, yang brand itu biarin lah, apain? Itu pasti jalan.
ibarat udah BSK ada jalannya sendiri lah ya Mas. Pasti ada jalannya. Mas Hendra jalan sendiri. Jadi akhirnya Anda cuma buat dua sisi nih. Karena satu hal, rezeki itu pasti datang. Yang pasti enak ngomong nih, aku jujur, aku tulus. Kita nggak tahu. Ya nggak tahu. Itu cuma sekarang mulut. Ya. Tapi pada saat kita ngomong dan itu tulus, itu akan sampai. Ya. Dan nilai di sini akan dibayar di sini. Akhirnya ya yang produk yang kita buat itu akan ngalir, akan jalan. Ya rezeki tidak akan tertukar Mas ya. Benar. Oke deh Mas Hendra, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita ketemu di nasional dan di terutama ketemu di satu panggung Mas ya. Iya. Pengennya ngejurin. Belum pernah sih. Ya kalau ngejuri bisa kali nilai-nilai bagus. Oke Mas Hendra, sampai ketemu lagi. Hati-hati pulang ke Palembang. And this is my time.